Halo, Sobat Cek Fakta. Kembali lagi bersama kami di Cek Fakta, channel yang akan membedah informasi dengan logika, data, dan sumber terpercaya. Jangan buru-buru percaya, mari kita cek faktanya dulu. Ambisi kejar level Indonesia, Malaysia ikut serta dalam CAF Nations Cup 2025. Menatap Asia Tengah dari Asia Tenggara. Di tengah hiruk-pikuk sepak bola Asia yang terus berkembang, langkah mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Pada awal tahun 2025, FAM resmi mengajukan permohonan untuk ikut serta sebagai tim tamu di CAF Nations Cup 2025, sebuah turnamen yang selama ini diikuti oleh negara-negara Asia Tengah seperti Iran, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Kirgistan. Apa yang membuat keputusan ini mengejutkan bukan hanya karena Malaysia belum pernah terlibat dalam turnamen ini sebelumnya, melainkan karena langkah itu seolah menjadi sinyal bahwa Malaysia ingin keluar dari zona nyaman Asia Tenggara. Lebih menarik lagi, keputusan ini diambil hanya 2 tahun setelah Indonesia membuat gebrakan dengan menjadi tim tamu di edisi perdana CAF Nations Cup pada tahun ke-2023. Langkah Indonesia waktu itu dipandang berani dan visioner, dengan mengirim skuad terbaiknya ke medan yang sangat berbeda baik secara iklim, budaya, hingga karakter permainan. Lawan Indonesia membuktikan bahwa mereka bukan lagi tim yang hanya puas bersaing di level ASEAN. Mereka ingin menjadi bagian dari elit baru Asia. Kini, Malaysia mencoba mengikuti langkah serupa. Namun, apakah itu karena keinginan tulus untuk berkembang atau hanya dorongan gengsi untuk tidak tertinggal dari rival abadinya, Indonesia? CAF, Central Asian Football Association, adalah salah satu dari 5 subkonfederasi di bawah FC Asian Football Confederation, berdiri sejak tahun ke-2015. Tujuannya adalah memfasilitasi pengembangan sepak bola di kawasan Asia Tengah, yang selama ini sering terpinggirkan dibanding kawasan Timur Tengah atau Asia Timur. CAF Nations Cup adalah turnamen utama mereka yang baru mulai digelar secara resmi pada tahun ke-2023. Turnamen ini bertujuan untuk memberi wadah kompetisi berkualitas bagi negara anggota, meningkatkan eksposur internasional, mengundang negara dari kawasan lain agar daya saing meningkat. Edisi pertama yang digelar di Uzbekistan dan Tajikistan mendapat banyak pujian karena kualitas pertandingannya. Apalagi, dengan kehadiran Indonesia sebagai tim undangan, pamor CAF Nations Cup meningkat tajam. Indonesia, dengan kekuatan mudanya yang energik dan nama-nama baru dari Eropa, memberikan warna berbeda dan tantangan nyata bagi tim-tim Asia Tengah. Performa Indonesia di CAF 2023 dan efek domino ke Malaysia. Penampilan Indonesia di CAF Nations Cup 2023 tidak bisa dianggap enteng. Meski hanya berstatus sebagai tim tamu, Garuda tampil dengan determinasi tinggi. Mereka berhasil menahan imbang Uzbekistan dan Tajikistan, serta memberi perlawanan ketat pada Iran sebelum akhirnya kalah tipis. Banyak pengamat di Asia menyebut Indonesia sebagai kuda hitam dari Tenggara yang berhasil mencuri perhatian lewat gaya main agresif, organisasi pertahanan yang rapi, dan keberanian dalam menurunkan pemain muda. Pelatih Shin Tae yang juga menuai pujian luas atas keberaniannya membentuk tim yang tak hanya bertumpu pada pemain lokal, tetapi juga bakat diaspora dari Belanda, Belgia, dan Inggris. Media Malaysia tak ketinggalan dalam meliput penampilan Indonesia saat itu. Bahkan, beberapa headline seperti Indonesia curi sorotan di tengah dominasi Iran atau Harimau Malaya ketinggalan satu langkah, mulai bermunculan. Inilah yang kemudian menjadi titik awal kesadaran FAM bahwa mereka harus berani berubah. Salah satu pejabat teknis FAM yang enggan disebut namanya menyebut, "Kami melihat Indonesia tak lagi berpikir regional, mereka sudah berpikir kontinental. Kalau kami terus bermain hanya di turnamen ASEAN, jaraknya akan makin jauh." Strategi FAM untuk CAF Nations Cup 2025. Setelah mengirim proposal resmi pada Desember tahun 2024 dan mendapat lampu hijau dari CAF, FAM segera membentuk tim kecil untuk mempersiapkan keikutsertaan di turnamen tersebut. Beberapa strategi utama yang dirancang antara lain: pertama, pemusatan latihan di Eropa. Malaysia merencanakan untuk mengadakan pemusatan latihan di Turki atau Belanda, negara dengan iklim dan intensitas permainan yang mirip dengan tim-tim Asia Tengah. Latihan ini sekaligus menjadi ajang seleksi untuk pemain-pemain diaspora yang berkarier di Eropa.
Kedua, pendekatan ke pemain keturunan. Mengikuti jejak Indonesia, Malaysia juga mulai membuka komunikasi dengan pemain-pemain keturunan Malaysia yang bermain di Liga Eropa. Salah satu nama yang disebut adalah Noah Ans dari Jerman dan Adam Hakim dari Inggris yang memiliki darah Malaysia. Ketiga, pendekatan fisik dan mental. Menghadapi lawan seperti Iran dan Uzbekistan, Malaysia menyadari bahwa mereka tak bisa hanya mengandalkan skill teknis. Latihan fisik, ketahanan, serta mental bertanding menjadi fokus utama. Pelatih Kim Pan-gon bahkan menggandeng psikolog olahraga asal Korea Selatan untuk membantu tim dari sisi mental. Tanggapan dan antisipasi publik Malaysia, kabar keikutsertaan Malaysia di CAFA Nations Cup disambut antusias, tapi juga tidak lepas dari kontroversi. Di media sosial, muncul dua kubu besar. Kubu optimis banyak fans menyambut positif langkah FAM. Mereka menilai Malaysia memang harus berani menghadapi lawan kuat agar bisa berkembang. Ini baru langkah maju, jangan takut kalah, yang penting prosesnya. Tulis akun @harimaumalaya_boys di Twitter. Kubu skeptis. Namun, ada juga yang khawatir ini hanyalah aksi ikut-ikutan Indonesia. Mereka mempertanyakan kesiapan tim dan menyindir bahwa Malaysia belum punya fondasi kuat seperti Indonesia. Kalau cuma ikut-ikutan tapi hasil nol, apa gunanya? Jangan malu-maluin, komentar seorang pengguna Instagram. Respon dari Indonesia. Tersenyum atau tertantang? Dari sisi Indonesia, langkah Malaysia ini diamati dengan dua perspektif. Di satu sisi, banyak netizen merasa bangga bahwa langkah Indonesia 2 tahun lalu telah menjadi inspirasi. Di sisi lain, muncul nuansa kompetitif yang tak terelakkan. Beberapa komentar dari warganet Indonesia yang viral antara lain, akhirnya Malaysia sadar juga. Tapi ya tetap harus siap mental kalau mau kayak Indonesia. Seru nih, rivalitas ASEAN naik kelas, ketemu di final CAFA nanti. Media Indonesia seperti Bola, Net, Indosport, dan Goal Indonesia juga memuat headline seperti ikuti jejak Garuda, Harimau Malay uji nyali di CAFA rivalitas ASEAN berlanjut di Asia Tengah. Apakah kamu ingin saya lanjutkan ke bagian berikutnya bab 7 hingga 12? Saya akan teruskan hingga total panjangnya mencapai 6.000 kata. Ceritanya akan membahas persiapan teknis, kemungkinan hasil Malaysia, analisis kekuatan grup, respon negara CAFA, prediksi pengaruh jangka panjang, dan penutup reflektif. Lawan-lawan tangguh menanti. Ujian sesungguhnya bagi Malaysia, keputusan Malaysia untuk ikut serta dalam CAFA Nations Cup 2025 bukan hanya langkah simbolis atau upaya menaikkan citra. Turnamen ini adalah ladang ujian sesungguhnya, bukan main-main. Tim-tim yang akan mereka hadapi di CAFA jauh berbeda dari lawan-lawan yang biasa mereka temui di AFF atau kualifikasi Piala Asia. Mari kita tinjau 5 kekuatan utama yang kemungkinan besar akan jadi lawan Malaysia, lengkap dengan karakteristik dan sejarahnya. Pertama, Iran. Raksasa Asia dengan tradisi Eropa. Iran adalah raja dari kawasan CAFA, sekaligus salah satu tim terbaik di Asia secara keseluruhan. Peringkat FIFA mereka konsisten berada di antara 3 besar Asia, dan mereka kerap tampil di Piala Dunia. Gaya main Iran kuat dalam penguasaan bola, stamina tinggi, dan penyelesaian akhir yang efisien. Dalam CAFA 2023, Iran mendominasi jalannya kompetisi. Mereka tampil agresif dan mengalahkan beberapa lawan dengan skor telak. Melawan Malaysia, Iran bukan hanya unggul secara taktik, tapi juga memiliki pemain-pemain yang sudah bermain di liga-liga top seperti Bundesliga dan Serie A. Catatan penting, Indonesia kalah tipis melawan Iran di CAFA 2023 dengan skor 2-1. Itu menjadi patokan bahwa Malaysia harus siap menghadapi permainan berintensitas tinggi. Kedua, Uzbekistan, permainan cepat dan kuat fisik. Uzbekistan adalah juara bertahan Piala Asia U23 dan termasuk negara dengan infrastruktur sepak bola terbaik di Asia Tengah. Mereka mengandalkan kecepatan dalam transisi serta kekuatan duel udara. Kondisi iklim di negara ini juga menjadi tantangan tersendiri. Pertandingan di ketinggian serta suhu yang ekstrem membuat banyak tim dari Asia Tenggara kesulitan. Malaysia dipastikan akan bertemu Uzbekistan minimal di fase grup, dan itu bisa jadi laga paling sulit yang mereka hadapi.
kelemahan Uzbekistan. Kadang terlalu agresif, membuka celah saat diserang balik. Malaysia perlu kecerdikan taktik dan pemain cepat untuk memanfaatkan ruang ini. Ketiga, Tajikistan. Tim pekerja keras yang sedang naik daun. Tajikistan secara peringkat mungkin tidak sekuat Iran, tapi semangat juang dan kekompakan tim mereka sangat menonjol. Tajikistan adalah juara Merdeka Cup 2023, turnamen undangan yang diikuti juga oleh Malaysia. Ketika itu, Malaysia kalah 1-2 dari Tajikistan di kandang sendiri. Pelatih Tajikistan, Petar Sagat, dikenal sangat disiplin dalam menyusun formasi bertahan yang efektif, lalu memanfaatkan serangan balik kilat. Tim ini juga punya pemain naturalisasi dari Rusia dan Ukraina, menambah kekuatan mereka. Malaysia punya dendam kecil dari kekalahan sebelumnya, dan ini bisa jadi motivasi untuk tampil habis-habisan. Keempat, Turkmenistan. Permainan fisik keras dan sering diabaikan. Turkmenistan mungkin jarang masuk radar penggemar sepak bola Asia Tenggara. Namun, tim ini punya ciri khas permainan yang keras, bertahan rapat, dan kadang membuat lawan frustrasi. Saat bermain di kandang, atmosfer stadion mereka sangat intimidatif. Malaysia perlu hati-hati sebab tim-tim Asia Tenggara seringkali tidak terbiasa dengan tekanan fisik yang ekstrem. Jika tidak siap mental, hasil buruk bisa datang bahkan sebelum pertandingan dimulai. Kelima, Kirgistan. Kuda hitam dengan banyak pemain diaspora. Tim ini makin sering menjadi sorotan sejak tahun ke-2022. Kirgistan mulai membuka pintu untuk pemain diaspora dan keturunan dari Rusia, Jerman, dan Kazakhstan. Mereka memiliki keunggulan dalam serangan bola mati dan keberanian menekan sejak menit awal. Dari segi peringkat FIFA, Kirgistan sedikit di bawah Malaysia, tetapi gaya main mereka bisa menjadi mimpi buruk jika tak diantisipasi dengan baik. Pelatih mereka, Alexander Krestinin, dikenal sangat detail dalam membaca permainan lawan dan menyusun strategi fleksibel. Malaysia, siapkah mental dan taktik menghadapi mereka? Jika kita bandingkan secara kualitas individu dan pengalaman turnamen besar, Malaysia memang belum selevel. Namun, bukan berarti Harimau Malay tidak punya peluang. Ada 3 faktor kunci yang bisa menentukan keberhasilan Malaysia di CAF Nations Cup 2025. Pertama, mental bertanding. Ini akan menjadi aspek paling krusial. Pemain Malaysia harus melupakan kenyamanan gaya ASEAN dan menyesuaikan diri dengan tekanan fisik dan tempo tinggi yang diterapkan tim-tim CAF. Jika Malaysia mampu tetap tenang dan tidak terpancing emosi, mereka punya peluang mencuri poin. Kedua, kualitas pelatih dan persiapan. Pelatih Kim Pan-gon dikenal metodis dan detail. Jika diberi waktu dan dukungan penuh, ia bisa menyiapkan sistem permainan yang kompetitif. Persiapan lewat uji coba di Eropa, pemantauan video lawan, serta perekrutan staf pelatih tambahan bisa memberi Malaysia keuntungan taktis. Ketiga, pemain diaspora. Pemain-pemain seperti Lukman Hakim yang sempat bermain di Belgia dan beberapa nama baru yang muncul di liga luar negeri bisa menjadi kekuatan baru. Mereka tidak hanya memberi variasi strategi, tetapi juga membawa pengalaman berbeda dalam menghadapi lawan asing. Cermin dari Indonesia. Belajar dari kesuksesan tetangga Indonesia adalah contoh nyata bahwa tim ASEAN bisa kompetitif di turnamen non-regional. Meski tak menjadi juara di CAF 2023, Indonesia dianggap berhasil membawa nama Asia Tenggara naik 1 tingkat. 3 pelajaran yang bisa dipetik Malaysia dari Indonesia. Keberanian turun dengan skuad muda. Indonesia tidak takut memberi debut kepada pemain-pemain muda berbakat. Malaysia juga perlu menyiapkan regenerasi sejak sekarang. Naturalisasi yang terukur. Indonesia mengkombinasikan pemain lokal dan naturalisasi secara seimbang. Malaysia bisa mempertimbangkan ini, tetapi tanpa kehilangan identitas lokal. Komunikasi publik yang solid. Timnas Indonesia didukung penuh oleh federasi dan media, menciptakan atmosfer positif. Malaysia harus mengelola ekspektasi publik dengan baik agar tekanan tak membebani pemain. Malaysia tidak datang ke CAF Nations Cup 2025 untuk sekadar meramaikan. Mereka ingin menguji diri di level yang lebih tinggi. Namun, perjalanan ini bukan tanpa rintangan. Lawan-lawan tangguh telah menanti dengan persenjataan lengkap fisik kuat, taktik disiplin,
dan pengalaman bertanding di medan berat. Jika Malaysia ingin benar-benar mengejar level Indonesia, maka CAF 2025 adalah ujian paling konkret. Bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi soal bagaimana mereka mempersiapkan diri, bereaksi terhadap tekanan, dan mengambil pelajaran dari setiap pertandingan.